Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dita dan selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Nadia Ekor Prameswari dengan NIM 20031022205, Zawabella Fareza dengan NIM 20031022212, Anggita Dian Rahmawati dengan NIM 20031022214, dan Sylvia Bertalia Sianipar dengan NIM 219904022. Di sini kami akan mempresentasikan anggaran produksi perusahaan mebel UD Mekar Abadi. Baik, untuk bab 1 yaitu pendahuluan. Di sini kami akan menjelaskan tentang yang pertama, sejarah perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab, aktivitas perusahaan, analisis SWOT, dan desain dan produk mebel. Yang pertama, sejarah perusahaan. UD Mekar Abadi adalah salah satu perusahaan mebel yang ada di Kabupaten Magetan yang memproduksi kusen pintu, kusen jendela, pintu, lemari, meja, dan kursi. UD Mekar Abadi ini didirikan pada tahun 2008 yang dulunya belum ada nama perusahaan, yang diproduksi hanya kayu kusen pintu, kusen jendela, pintu, dan jendela. Kemudian pada tahun 2008 setelah menjadi UD, produk yang diproduksi bertambah di mana tambahan yang diproduksi yaitu lemari, kursi, dan meja yang diproduksi hingga saat ini. Yang kedua, visi dan misi. Menjadi perusahaan yang handal dalam mengelola perkayuan dan menghasilkan produk yang berkualitas guna untuk memuaskan konsumen. Yang kedua, misi adalah membangun dan mengembangkan perusahaan, organisasi, serta sumber daya manusia perusahaan yang modern, profesional, dan handal. Yang kedua, membuat produk yang berkualitas dari bahan yang berkualitas. Yang ketiga, menjadi penyuplai kayu terbaik dan menciptakan keindahan, keamanan, dan kenyamanan rumah. Yang ketiga, struktur organisasi. Adapun beberapa struktur organisasi di sini yaitu yang pertama, pimpinan perusahaan adalah Bapak Darmanto, bagian keuangan adalah Ibu Rini, bagian pemasaran adalah Bapak Budi, dan bagian produksi adalah Bapak Hilal, dan karyawannya adalah Reza, Mail, Raffi, dan Danang. Tugas dan tanggung jawabnya. Berikut tugas dan tanggung jawab perusahaan mebel UD Mekar Abadi. Yang pertama, pimpinan perusahaan. Yang kedua, bagian keuangan. Dan yang ketiga, bagian pemasaran. Dan yang keempat, bagian produksi. Selanjutnya, aktivitas perusahaan. Perusahaan mebel UD Mekar Abadi memproduksi berbagai produk yang menggunakan kayu sebagai bahan baku utama, lem beserta paku sebagai bahan penolong dalam proses produksi yang diproses sesuai dengan jenis pesanan yang diminta dari konsumen atau pelanggan perusahaan mebel ini. Jenis produk yang dipesan oleh konsumen adalah kusen jendela, kusen pintu, jendela, meja, dan kursi. Analisis SWOT. Dalam hal ini, SWOT dipergunakan untuk mengevaluasi suatu hal yang
hal dengan tujuan meminimumkan resiko yang akan timbul dengan mengoptimalkan segi positif yang mendukung serta meminimalkan segi negatif yang akan menghambat keputusan perencanaan yang diambil. Yang pertama, strength. Untuk mengetahui di mana kekuatan atau keunggulan jasa dan produk dibanding kompetitor. Yang kedua, weakness. Untuk mengetahui kelemahan jasa dan produk dibanding kompetitor. Dalam hal ini, kelemahan biasa diartikan sebagai suatu kondisi yang merugikan perusahaan. Yang ketiga, opportunity. Untuk mengetahui peluang pasar. Dalam hal ini diartikan sebagai suatu hal yang bisa menguntungkan jika dilakukan, namun jika tidak diambil bisa merugikan atau sebaliknya. Yang keempat, threats. Untuk mengetahui apa yang menjadi ancaman terhadap jasa dan produk yang ditawarkan. Desain dan produk mebel. Yang pertama ada kusen jendela, yang kedua ada mebel, yang ketiga jam hias. Pembahasan. Yang pertama analisis biaya harga pokok produksi. Selanjutnya, analisis biaya harga pokok produksi. Terdapat 3 elemen dalam biaya harga pokok produksi. Yang pertama, biaya bahan baku, yang kedua, biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga, biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku. Pada tabel ini terdapat perincian dari biaya bahan baku. Dijelaskan bahwa pada bulan Januari 2021, usaha dagang mekar abadi telah mengeluarkan biaya bahan baku untuk 7 produk, yaitu masing-masing produk sebesar untuk kusen pintu sebesar Rp22.500.000, untuk produk meja sebesar Rp35 juta, untuk produk kursi sebesar Rp8.200.000, untuk produk kusen jendela sebesar Rp18 juta, untuk produk jendela sebesar Rp4.860.000, untuk produk pintu sebesar Rp27.250.000, untuk produk lemari sebesar Rp7.400.000. Total biaya bahan baku sebesar Rp123.210.000. Biaya tenaga kerja langsung. Pada tabel ini terdapat perhitungan biaya tenaga kerja langsung dilakukan dengan berdasarkan jenis produk mebel yang diproduksi. Dijelaskan bahwa pada bulan Januari, usaha dagang mekar abadi telah mengeluarkan biaya tenaga kerja langsung untuk 7 produk, yaitu masing-masing sebesar untuk tukang kusen pintu sebesar Rp6 juta, untuk tukang meja sebesar Rp30 juta, untuk tukang kursi sebesar Rp10 juta, untuk tukang kusen jendela sebesar Rp6 juta, untuk tukang jendela sebesar Rp12.500.000, untuk tukang pintu sebesar Rp12.500.000, untuk tukang lemari sebesar Rp10 juta, total biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp76.300.000. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Pada tabel ini dijelaskan bahwa total biaya overhead pabrik diperoleh dari alokasi biaya overhead. Next. Jadi, dapat kami simpulkan dari beberapa penjelasan yang telah disampaikan bahwa perusahaan mebel mekar abadi dalam operasinya memproduksi berbagai jenis mebel antara lain kusen pintu, meja, kursi, kusen jendela, pintu, dan lemari. Dalam perhitungan biaya produksi, perusahaan ini belum menggunakan metode full costing, sehingga perusahaan belum dapat meramalkan beberapa laba yang diperoleh pada setiap jenis produk.
Perusahaan ini memasarkan produknya masih bersifat lokal, dengan kata lain, produk dipasarkan dalam wilayah Indonesia. Selanjutnya, kami sampaikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 8. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.